أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah itu terletak di pinggir Laut Merah di sini. Berarti mata kaki. Maka kalau saya membuat gambar kaki di sini, seolah-olah di sini ada gambar orang sedang turun dari bukit. Oh ya, kaki yang ini ya Pak ya? Kalau saya buat kaki di sini, maka Teluk Persia ini menjadi kaki kedua. Ini menandakan bahwa pesan sejak zaman Ibrahim itu menamakan nama Ka'bah, berarti mata kaki, memesankan kepada generasi kita sekarang bahwa bumi ini bergambar. Ka'bah di dalam Al-Quran disebut pada surat kelima ayat 97. Allah menjadikan Ka'bah rumah yang dihormati, pelurus untuk manusia. Kata Ka'bah itu dikamuskan pada ayat ke-6-nya. Pada tata cara berwudu, dan sapulah kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu kepada dua mata kaki. Di sini dipakai kata Ka'bain, artinya dua mata kaki. Jadi Ka'bain artinya dua mata kaki, Ka'bah artinya mata kaki. Kalau kita lihat peta bumi, kita melihat di situ ada sebuah titik bernama mata kaki. Kalau kita buat gambar kaki di sana sedemikian, Ka'bah di mata kakinya, kita bisa lihat Laut Mediterranean badannya dan Teluk Persia sebagai kaki kedua. Dan model kepala panjang dari manusia Mediterranean itu telah ditiru di Afrika. Bahkan sekarang wanita merasa cantik dengan memanjangkan ke atas rambutnya, seolah-olah kepalanya panjang. Di Mesir juga kita melihat orang dengan ekspresi kepala panjang. Itulah manusia Mediterranean. Kalau bumi itu bergambar, berarti Qatar sebuah gambar. Nah, kalau kita perhatikan Qatar ini berada di kaki kanan. Karena Nabi selalu mendahulukan yang kanan ketika akan melangkah memakai trompa. Kalau manusia Mediterranean ini bersujud, maka Qatar yang di kaki kanannya itu akan mengambil posisi Hajar Aswad. Jadi di sini kita bisa keluarkan sebuah definisi, sebuah dalil, sebuah definisi Qatar mewakili Hajar Aswad. Dan ekspresi ini adalah tempat bersujud yang artinya masjid. Dia turunkan air dari langit lalu banjirlah lembah-lembah itu dengan ukurannya. Jadi karena lembah-lembah itu banjir dengan ukurannya, peta bumi tidak mungkin akan berubah. Satu ayat Quran mengatakan, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas." Kemudian hendaklah kamu turun dari tempat manusia turun. Jadi di sini terlihat bahwa manusia Mediterranean ini sedang turun dari bukit.
Kalau kita gambar bukitnya saja dan Qatar, berarti harus ada bukit dengan batu bulat telur di pinggirnya. Nah, karena ayat itu sebelumnya mengatakan bahwa apabila kamu beramai-ramai dari Arafah, maka berarti bukit ini harus adanya di Arafah. Itu di Jabal Rahmat. Tahun 94, gambar batu bulat telur ini seperti ini. 16 tahun kemudian, 2010, seperti ini. Ini bukti bahwa bumi bergambar. Dan batu ini mewakili Qatar. Sedangkan Qatar mewakili Hajar Aswad. Kalau bumi bergambar, maka Qatar sebuah gambar. Ternyata Qatar itu bulat telur karena dia mewakili Hajar Aswad. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan kalau ada bacaan yang berjalan dengannya gunung-gunung, atau dipotong dengannya bumi, atau bicara dengannya orang yang mati, maka Al-Quranlah dia. Atau dipotong dengannya bumi, maka Al-Quranlah dia. Au kutiat bihil ardu. Kalau kita ke Eropa, kita bisa melihat Crimea seperti bunga tulip yang terletak di Turki. Dan orang Turki paling marah kalau dia dikatakan bukan bangsa Eropa. Dan lambang pariwisata Turki itu adalah bunga tulip. Dan bunga tulip ini berasal dari Turki dan dikembangkan di Belanda. Di sini kita melihat ada ekspresi orang memegang bunga. Terlihat Crimea mewakili bunga tulip. Kalau Qatar bulat mewakili Hajar Aswad, Crimea di sini mewakili bunga tulip. Ketika Ratu Diana meninggal dunia, habis bunga di pasar. Begitu kerasnya kebudayaan di Eropa untuk memberi bunga. Dan di Eropa 3 miliar tulip setiap tahun dipetik di Belanda, senilai 250 miliar euro. Itulah ekspresi memberi bunga di Eropa. Crimea mewakili bunga tulip. Kalau Qatar bulat mewakili Hajar Aswad, Crimea di Turki mewakili bunga tulip. Dan dia tentukan padanya makanan-makanannya. Kalau kita perhatikan Indonesia, kita putar peta ini 90 derajat ke kanan, kita bisa lihat ada ayam memungut padi. Padinya di Taiwan yang dulu terkenal dengan beras dari Taiwan. Jadi kalau Qatar mewakili Hajar Aswad,
Taiwan mewakili padi, Crimea mewakili bunga tulip. Ayam memungut padi. Di sini dihasilkan 460 juta ton per tahun. Kecuali Brazil yang tidak di daerah sini. Dan semuanya dikerjakan dengan tangan selama beratus tahun. Ayam memungut padi. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dalam gambar yang Dia kehendaki, Dia telah bentuk kamu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Terlihat ada bekas luka di rusuk Nabi Adam ini yang diwakili oleh Danau Baikal. Dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Terlihat Danau Baikal mewakili tulang rusuk. Kalau Qatar mewakili batu Hajar Aswad, Crimea mewakili bunga tulip, Taiwan mewakili padi, Danau Baikal mewakili tulang rusuk. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Itu sebab pakaian haji orang laki-laki terbuka sebelah kanan. Dan kalau ada bacaan yang berjalan dengannya gunung-gunung, atau dipotong dengannya bumi, atau bicara dengannya orang yang mati, maka Al-Quranlah dia. Atau dipotong dengannya bumi,
maka Al-Qur'anlah dia. Dalam gambar yang dia kehendaki, dia telah bentuk kamu. Fi ayyi suratin masya rakabak. Garis di punggungnya ini ada di dasar laut. Semua itu membuktikan bahwa bumi diciptakan, bukan terlempar dari matahari. Ekspresi ini adalah ekspresi sholat dengan tangan syahadat. Hadis yang menjelaskan tentang tangan syahadat disebut pada Sahih Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ketika duduk dalam syahadat meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan mengikat 53 dan berisyarat dengan jari telunjuk. 53 ini adalah 5 dibentuk oleh jari tengah dan ibu jari, dan 3 adalah jari 3 jari ini dan telunjuk. Di hadis yang lain dikatakan adalah Rasulullah ketika duduk berdoa dalam sholat meletakkan tangan kanannya di paha kanannya dan tangan kirinya di paha kirinya, serta berisyarat dengan jari telunjuk dan meletakkan ibu jari pada jari tengah, jadi ibu jari pada jari tengah, serta membeberkan telapak tangan kirinya pada lututnya. Itulah 2 hadis tentang ekspresi tangan syahadat. Jadi ini adalah ekspresi orang sholat pada duduk terakhir atau duduk tahiyat awal. Ekspresi tangan syahadat. Semua itu membuktikan bahwa bumi diciptakan bukan terlempar dari matahari. Seperti disebut pada surat Fussilat ayat 9. Bahwa bumi itu diciptakan dalam 2 hari. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, padahal dia itu masih berupa asap. Jadi ketika bumi telah diciptakan dalam 2 hari, langit masih asap. Lalu dia adakan 7 langit dalam 2 hari. Jadi langit itu dalam 2 hari terakhir. Fenomena ini menuju kepada pernyataan bumi adalah tempat tertua. Maka itu dikatakan bahwa Ka'bah adalah rumah tua.
Dan hendaklah mereka tawaf di rumah tua ini. Walyab tawafu bil baitil atiq. Kalau ada di tempat lain bumi tua, berarti di sana ada rumah yang lebih tua lagi. Ini membuktikan bahwa bumi adalah tempat tertua dengan pernyataan ini. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwa negeri ini telah diharamkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Ini membuktikan dia sebagai tempat tertua. Sejak diciptakannya langit dan bumi, negeri ini sudah haram. Karena dia tempat tertua. Dan bahkan dia diharamkan sampai hari kiamat. Maka dia haram karena diharamkan Allah sampai hari kiamat. Dan bekas sungai disinilah yang dijadikan jalan. Maka itu ada pernyataan dan sungai-sungai dan jalan-jalan untuk kamu mendapat pengenalan. Jadi untuk mendapatkan fenomena ayat-ayat Allah perlu jalan. Dan bekas sungai di sini dijadikan jalan. Jadi Qatar mewakili Hajar Aswad, kemudian Crimea mewakili bunga tulip, Taiwan mewakili padi, Danau Baikal mewakili tulang rusuk, dan sekarang kita melihat Papua mewakili tangan syahadat. Semua itu merupakan saksi yang besar, saksi yang menyolok. Bumi diciptakan, bumi bergambar. Dan yang fantastik dalam ekspresi sholat ini, Danau Baikal mewakili bulan sabit. Dan ternyata umat Islam dari dulu memakai bulan sabit sebagai lambang. Inilah syahadat yang besar. Katakan, adakah sesuatu yang lebih besar syahadatnya? Qul ayu syai'in akbaru syahada.